Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Sakila Oktaviani dalam video pembelajaran mata kuliah telaah kurikulum dengan dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Kali ini, video pembelajaran kita akan berjudul Strategi Pembelajaran Berdasarkan Kurikulum 2013, Kurikulum Darurat, dan Kurikulum Merdeka. Selamat menyaksikan. Untuk pembahasan yang akan dibahas pada materi ini yaitu Project Based Learning, Inquiry Learning, Discovery Learning, Scientific Approach, Keterampilan Abad 21, dan Profil Pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu Project Based Learning, yang merupakan model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai sarana pembelajaran untuk mencapai kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dicapai peserta didik. Dikatakan bahwa pembelajaran berbasis proyek ini sebagai pendekatan pembelajaran yang komprehensif yang melibatkan siswa dalam kegiatan penyelidikan yang kooperatif dan berkelanjutan. Secara singkat, langkah-langkah dalam Project Based Learning yaitu yang pertama, penentuan pertanyaan mendasar, yang kedua, menyusun perencanaan proyek, yang ketiga, menyusun jadwal, yang keempat, memantau siswa dan kemajuan proyek, yang kelima, penilaian hasil, dan yang terakhir yaitu evaluasi pengalaman. Selanjutnya yaitu Inquiry Learning, yang merupakan kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Inquiry terbagi menjadi 3 jenis yaitu Quiet Inquiry atau Inquiry terbimbing, Free Inquiry atau Inquiry bebas, dan Modified Free Inquiry atau Inquiry bebas yang dimodifikasi. Karakteristik dari pembelajaran ini adalah menekankan pada proses menemukan dan mencari. Dasar pengetahuan yang dimiliki siswa didapat dari proses mencari dan menemukan. Guru berperan sebagai fasilitator dan pembimbing dan menekankan pada proses berpikir kritis dan analitis untuk dapat menyimpulkan hasil belajar yang didapatkan. Langkah-langkah dalam melaksanakan pembelajaran inquiry yang pertama yaitu orientasi. Pada tahap ini, guru perlu mengkondisikan siswa supaya siap melaksanakan proses pembelajaran. Selain itu, guru juga mesti menjelaskan topik, tujuan, dan hasil pembelajaran yang harus dicapai oleh siswa. Yang kedua, merumuskan topik bahasan pembelajaran. Pada tahap ini bertujuan agar siswa dapat berpartisipasi dalam mengumpulkan informasi terkait pokok bahasan. Yang ketiga yaitu merumuskan hipotesis. Di tahap ini dengan bantuan guru diharapkan siswa dapat merumuskan gambaran dari jawaban topik yang dicari. Yang keempat, mengumpulkan data. Di tahap ini, guru dapat membimbing siswa dengan melakukan tanya jawab tentang pokok permasalahan sehingga siswa dapat mengumpulkan informasi terkait permasalahan. Yang kelima, menguji hipotesis. Di tahap ini, penting untuk mencari tingkat kepercayaan peserta didik atas jawaban yang telah dijawabnya. Yang keenam, menarik kesimpulan. Di tahap ini, guru perlu membimbing siswa untuk menarik kesimpulan dengan memilih data yang paling relevan di antara semua data yang telah dikumpulkan. Yang selanjutnya yaitu Discovery Learning, yang merupakan pendekatan pembelajaran yang menekankan pada eksplorasi dan penemuan sendiri oleh siswa dalam memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Dalam pembelajaran ini, siswa diberikan kebebasan untuk menemukan jawaban sendiri melalui pengamatan, eksperimen, atau penemuan sendiri. Dalam metode pembelajaran Discovery Learning, siswa secara aktif mencari jawaban dan solusi atas pertanyaan yang muncul dalam benak melalui interaksi dengan lingkungannya untuk memperoleh jawaban dari suatu permasalahan. Karena bagi siswa, bermain memberikan kesempatan bagi mereka untuk melakukan interaksi dengan lingkungannya. Melalui kegiatan bermain yang bermakna, siswa dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki dengan cara yang lebih menyenangkan. Langkah-langkah dalam pembelajaran Discovery Learning yaitu yang pertama, stimulasi atau pemberian rangsangan. Pada tahap ini, siswa dihadapkan pada sesuatu yang menimbulkan keingintahuannya sehingga merangsang siswa untuk ingin tahu lebih lanjut tentang apa yang akan dipelajari. Yang kedua, identifikasi masalah. Pada kegiatan ini, siswa diberi tugas untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul untuk dipecahkan. Yang ketiga, pengumpulan data. Pada kegiatan ini, siswa melakukan eksplorasi dan mengumpulkan data-data yang dapat dijumpai. Setelah informasi dapat dikumpulkan, siswa dapat membuktikan kebenaran pada hipotesis yang telah dibuat. Yang keempat yaitu pengolahan data. Di tahap ini, guru melatih dan membimbing siswa untuk berlatih menata data sehingga data yang diperoleh merupakan data yang valid. Yang keempat yaitu verifikasi. Pada tahap ini, siswa melakukan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan tadi dengan temuan alternatif
lalu kemudian dihubungkan dengan data yang didapatkan. Yang keenam yaitu generalisasi atau pengambilan kesimpulan. Pada tahap terakhir ini, setiap siswa atau kelompok siswa akan menghasilkan kesimpulan yang mungkin sama atau sebaliknya, dan guru perlu melakukan konfirmasi sehingga perbedaan pendapat dari siswa-siswa tersebut bisa disatukan dan pemahaman siswa bisa dipadukan. Selanjutnya yaitu scientific approach, merupakan pendekatan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa secara luas untuk melakukan eksplorasi dan elaborasi materi yang dipelajari. Di samping itu, memberikan kesempatan pada siswa untuk mengaktualisasikan kemampuan melalui kegiatan pembelajaran yang dirancang oleh guru. Dalam pembelajaran ini, siswa akan mempelajari konsep-konsep ilmiah, melakukan eksperimen, dan observasi serta mengambil kesimpulan berdasarkan data yang dikumpulkan. Kegiatan-kegiatan yang dikembangkan dalam pendekatan saintifik dapat memicu untuk muncul dan terciptanya berbagai pengalaman belajar yang diperoleh siswa dengan melibatkan seluruh panca indera, fisik dan psikis siswa sehingga membantu mengembangkan berbagai potensi yang dimilikinya. Beberapa tahap dalam scientific approach yaitu 1. Observing, yaitu proses mengamati suatu fakta. Yang kedua, questioning, yaitu proses menanyakan atau membuat hipotesis segala sesuatu seputar fakta yang diamati. Yang ketiga, associating, yang merupakan proses menalar atau melakukan asosiasi antara yang diketahui sebelumnya dengan apa yang baru diketahui. Yang keempat, experimenting, yang merupakan proses menguji pertanyaan atau hipotesis yang muncul dalam questioning. Yang kelima yaitu processing, merupakan kegiatan yang dilakukan untuk merumuskan pengetahuan yang diperoleh dari 4 proses sebelumnya, yaitu observing, questioning, associating, dan experimenting. Dan yang terakhir yaitu concluding, merupakan proses merumuskan atau menyimpulkan pengetahuan yang diperoleh. Selanjutnya yaitu keterampilan abad 21. Keterampilan ini dianggap penting dalam menghadapi tantangan global dan perkembangan teknologi di abad ke-21. Keterampilan abad 21 ini yaitu communication, collaboration, critical thinking and problem solving, dan creativity and innovation. Yang terakhir yaitu profil pelajar Pancasila, yang merupakan program pembelajaran yang bertujuan untuk membentuk karakter dan moral siswa berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Hal ini karena pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten. Profil pelajar Pancasila adalah karakter dan kemampuan yang dibangun dalam keseharian dan dihidupkan dalam diri setiap individu peserta didik melalui budaya satuan pendidikan, pembelajaran intrakurikuler, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan ekstrakurikuler. 6 elemen profil pelajar Pancasila yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, dan bernalar kritis. Baiklah teman-teman semuanya, itulah tadi pembahasan dalam video pembelajaran kita kali ini. Dan jangan lupa setelah menonton ini, like, komen, dan subscribe. Kita bertemu lagi dalam video pembelajaran selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.